Hi there, welcome again with me in Sudadi Edu channel, and today we are going to discuss about form like this. Yeah, form. Uh, it is very useful when somebody want to ap- apply or to enroll class maybe, and when you are going to the bank and then we would like to withdraw the money, and you have to fill out some form, right? This is manual form, and today we are going to discuss this because it is very important for you later. Barangkali nanti manfaat di ketika nanti Anda setelah selesai sekolah juga pengen ke kuliah di luar negeri, maka isian formnya bahasa Inggris ya. Untuk di Indonesia memang nggak ada masalah karena isiannya uh, mayoritas dengan bahasa Indonesia, jadi nggak ada masalah. Tapi jika one day pada suatu saat nanti Anda diminta mengisi form, atau barangkali ketika e-form, electronic form, ketika Anda bergabung ke sebuah klub di online kelas, itu juga isiannya dengan bahasa Inggris. Jadi ini materi penting ya. Okay. Before we go to discuss about this lesson, let's see what is the kompetensi dasarnya. Yang diminta itu apa ya. Jadi Anda diharapkan nanti bisa membedakan kemudian berbagai jenis form ya, bisa perusahaan, bisa berkaitan dengan bank, bisa instansi lain baik swasta ataupun negeri, kemudian bisa dengan mengisi, memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Jadi nanti ketika Anda diminta membuat juga harus bisa, mengisi juga harus bisa. Yang relevan, jadi diharapkan yang relevan. Jadi jangan minta data yang aneh-aneh. Kalau nggak dibutuhkan jangan dibuat itu kan. Oke, kemudian itu KD pengetahuannya. Kemudian sekarang KD keterampilannya. Anda diharapkan terampil atau bisa menangkap makna secara kontekstual ya, berkaitan dengan tadi form ya. Bisa perusahaan, bisa bank, bisa instansi lain terkait jati diri dan informasi yang relevan. Again about relevant information, right? What is form? Jadi pengertiannya ini tolong perhatikan. Form itu adalah document with spaces, also name, fields or placeholder. Dokumen, sebuah dokumen. Jadi form itu juga sebuah dokumen, gabungan dari original dokumen, misalnya KK, KTP, ijazah dan sebagainya, dijadikan menjadi satu form. Jadi itu juga merupakan dokumennya. Jadi tempat menampung dokumen-dokumen yang banyak itu dijadikan menjadi satu form. Jadi merupakan representasi dokumen aslinya. Jadi hati-hati dalam mengisi form. Nah, this is the simple one, the simple form. Coba mengisi ini ya. Nanti kita akan mencoba mengisi dari yang simple ke yang kompleks, yang lengkap ya. Untuk yang SD, informasinya kurang lebih semacam ini. Ketika Anda mendaftarkan anak atau saudara di SD. Name, nama, kemudian father's name, nama ayah, mother's name, nama ibu, date of birth, tanggal lahir, address, alamat, kelas, roll number, nomor absen ya, nomor urutan, kemudian hobi, favorite subject, pelajaran favorit, dan kontak number, nomor kontak yang dihubungi, bisa nomor WA, nomor telepon ya. Nah, biasa diakhiri dengan signature, tanda tangan dan tanggal, date and signature. Oke, the next one. Ini contoh ya ketika Anda membuat. Ini ada template ketika Anda diminta membuat formulir. Umpama berkaitan dengan sekolah. Ini bagian pertama diisi sekolah, kemudian bisa diisi ruang untuk space untuk foto. Ini detail of the school, informasi alamat dan sebagainya. Dikasih judul. Ini application for admission, pendaftaran ya maksudnya. And then diisi peraturan. Ini yang berikutnya diisi peraturan cara menulisnya. For example, please complete each section in block letters using black ink. Nah, ini penting juga kan, diisi dengan huruf besar, kemudian tintanya hitam ya.
Dan section 1 about child personal detail. Ini informasi data berkaitan dengan anak. Nama ayah, family name, and then date of birth, tanggal lahir, nationality, warga kenegaraan, father's name, nama ayah, kemudian place of birth, nama tempat lahir. Ini gender, whether male or female. Address diisi alamat, parent telepon, nomor telepon, resident diisi alamat, tempat tinggal, mobile diisi nomor telepon, HP, and then nomor telepon kantor. Yang atas mobile, HP, yang bawah kantor. Informasi yang diminta di sini misalnya name and classes of any brother or sister already attending the school. Nama dan kelas kakak perempuan maupun laki-laki yang pernah masuk di sekolah itu. Nah, informasi ini barangkali tidak relevan di Indonesia ya, tapi ini contoh saja. Kemudian language commonly spoken at home, nama bahasa yang dipakai umum di rumah, misalnya Javanese. Yang kedua misalnya English. And then the next information, section 2 is about academic detail. Jadi data akademis, misalnya class in which admission is sought. Ya, barangkali ini nggak relevan di Indonesia, tapi di sana ada contoh misalnya class in which admission is sought. Kelas yang dicari. Kamu akan masuk ke ruang kelas apa misalnya kan? Misalnya IPA atau IPS, umpama kalau di sini seperti itu kalau di SMA ya. Oke, the next one, back to school information sheet ya. Silakan diisi juga hampir sama dengan tadi ya. Kita semakin hafal, semoga nama nickname itu nama panggilan, nama yang Anda sukai misalnya, atau bisa diisi preferred name, nama yang Anda sukai jika dipanggil ya. Address alamat, and then city, state, zip. City itu kota, state itu negara bagian, zip itu kode pos ya. State itu kalau di Amerika misalnya New York, Washington, Texas. Kalau di Indonesia nggak punya ya ini ya. Ini negara bagian. Silakan kalau di Indonesia diisi misalnya nama kota Temanggung, Wonosobo, Magelang dan seterusnya. Phone, telepon number, email, Facebook, nama Facebooknya, others, misalnya IG-nya apa, atau nomor WA, WhatsApp application number. Favorite class, pelajaran favorit. Nih, silakan diisi pelajaran favorit misalnya math. Nah, hobbies, kalau udah 2 silakan tulis 2. Out of class activity, kegiatan di luar kelas. One accomplishment I'm proud of, satu prestasi yang saya banggakan. Jadi kalau Anda punya prestasi yang dibanggakan, silakan tulis di sini. Apakah harus juara 1? Tidak. Yang penting Anda tuh bangga dengan prestasi itu. Umpama hanya you represent, hanya mewakili sekolah saja, tanpa harus juara, kok Anda suka dengan itu, tulis saja di sini, nggak masalah ya. One accomplishment I'm proud of. Oke ya, tadi out of class activity itu kayak misalnya kegiatan di luar kelas ya. Setelah pulang itu Anda kegiatannya apa? Misalnya gabung ke English club. Ada klub bahasa Inggris misalnya. Contoh ya. Oke. Oke, this is more complicated when the former application form. Ini lebih kompleks. Scott Academy Student Application Form, formulir pendaftaran siswa akademi kepramukaan. Jadi kalau frase itu banyak dari sini ya. Ini kan frase, jadi formulir pendaftaran siswa akademi kepramukaan. Personal detail, ini data pribadi. Jadi membacanya, mengindonesiakannya nanti mentransitnya ke dari belakang, karena frase itu dari belakang. Family name, nama keluarga, nationality, nama negara,
kewarganegaraan, and then first name, nama pertama. Jadi kita tuh kadang nggak punya family name ya. Seperti saya itu kan hanya punya satu kata Sudadi, itu kan nggak punya family name. Dan setiap negara, setiap daerah punya aturan main masalah penamaan. Di Indonesia saja antar kota itu beda beda kebudayaan ya. Masalah penamaan antara Jawa dengan Medan itu juga beda. Jadi kalau di sana mungkin ada nama marga itu kan. Kita susah nih, kayak Sudadi itu kan gimana nanti mengisinya. Diisi, saya isi nama sama, ini depannya Sudadi, belakangnya juga Sudadi. Ya, harusnya ini nama keluarga misalnya Suprapto atau siapa gitu kan. Oke. Gender. Male or female. Country of birth, negara tempat Anda lahir. Passport number, ketika Anda itu kok dari luar negeri, Anda dari orang Indonesia, ini kok kegiatannya di Amerika, di United States, maka akan diminta nomor pasportnya. Nah, misalnya 25X71Y misalnya kan. Nah, itu kayak gitulah nomor pasport kurang lebih ya. Kontak detail, data kontak. Home, silakan nomornya apa, phone number, mobile, nomor HP, email address. And then type of accommodation, tipe akomodasinya, apakah Anda itu di rumah sewaan, rent house, own house, apartment, flatting, atau homestay. Apartment, flatting itu sama dengan apartemen ya kurang lebih ya. Flat. Jadi rumah di tempat, di gedung ya, kayak apartemen itu. Kemudian emergency contact, bisa parent, bisa guardian. Kalau di sana Anda nggak ada parent, isi yang guardian, wali ya. Guardian itu wali, namanya siapa wali Anda itu di sana itu. Silakan misalnya Agus, nah, silakan tulis ini. Relationship-nya apa, kok dia tuh bukan ayah, misalnya uncle, silakan tulis saja uncle. Hubungan Anda, relationship Anda dengan Agus itu apa, misalnya uncle ya. Oke. This is also about emergency contact. Jadi kontak emergency itu penting ya. Ketika ada dalam keadaan darurat itu siapa yang pertama dihubungi, itu ini harus diisi ya. Apakah orang tua, ataukah paman, atau adik, atau kakak, itu harus diisi di sini. And then academic background, latar belakang pendidikan Anda itu apa? Last school attended di siapa? Sekolah sebelum Anda datang ke sini misalnya. Ini di SMA, berarti SMP Anda itu dari mana ya? Last school attended. And then higher school achievement, prestasi atau raihan tertinggi ketika di sekolah. And then date finish school, tanggal lulus itu berapa? Umpama 20 Juni 2020 kan, tanggal lulus ya. Informasi ini ada di ijazah ini kan, atau di surat kelulusan. And then about health, information about health. Do you need apply to student insurance? Apakah Anda ingin mendaftar asuransi siswa? Jika yes, silakan kasih circle atau tick ya. No, no. Do you suffer any injuries that could affect your learning while studying? Apakah Anda itu menderita luka, mempunyai luka, pernah mengalami kecelakaan, kemudian Anda luka, dan itu affect your learning while studying, dan itu berakibat kepada pembelajaran ya. Misalnya patah tulang, silakan diisi yes. Misalnya di ini patah tulang ya, misalnya broken leg. Oke. Jika no, silakan no, pilih no. Nah, ini informasi lagi lebih lengkap tentang when you are going to continue your study in the University of Sydney. Jadi semakin tinggi semakin lengkap dia. Tadi kan dari primary school itu simple banget, nggak sampai puluhan. Nah, ini banyak sekali yang harus diisi di sini. Silakan diperhatikan saja ya ini ya. And then I have
enclose the list of the common word in the description, you can download it. Jadi ada daftar nama, daftar kosakata yang sering muncul dalam form, dalam formulir. Ada Indonesia, ada Inggrisnya. Silakan jika itu bermanfaat, silakan Anda download di description, right? Nah, karena ini di Australia, Sydney, maka informasi yang relevan umpama semacam ini. Apakah Anda itu asli aborigin? Nah, jika iya, ya enggak, ya enggak. Misalnya, ini, apakah Anda itu punya disability, ketidakmampuan, cacat fisik, itu kan yang mengganggu? Kalau enggak, silakan no. Ada, misalnya yes. Dan seterusnya. Kurang lebih semacam ini. About citizenship, Anda itu dari Australia atau dari New Zealand atau yang lain, silakan. Kalau yang lain silakan. First language, bahasa pertama Anda itu apa? Misalnya bahasa Indonesia, tulis saja bahasa Indonesia. Country of origin, Indonesia. Language spoken at home, bahasa yang dipakai di rumah, misalnya Indonesia. Cultural background, silakan diisi yang sesuai, dan seterusnya. Jadi saya bilang tadi banyak informasi yang dibutuhkan. Semakin levelnya semakin tinggi, semakin lengkap informasinya, ya. Oke. Nah, berikutnya contoh mengisi form bank, membuka rekening bank. Formulir, coba perhatikan sini, formulir aplikasi pembukaan rekening investor perorangan, individual investor account opening application form. You can also try to fill out this form digitally. I have also enclosed the link if you want to try to fill out this form digitally with PDF filler. Jadi jika diminta mengisi tidak semacam ini, bukan kertas, atau kok digitally, ada dua cara. Bisa dengan PDF filler, bisa dengan e-form, formulir elektronik yang nanti cuma ngetik dan select, type your information and then select. Nah, untuk yang kayak gini, ini nggak ada seleksinya, nggak bisa mengetik, ya, karena ini bentuknya PDF. Maka cara mengisi adalah dengan PDF filler, ya, dan aplikasi yang lain, nggak cuma itu. Salah satunya adalah dengan PDF filler. Nah, di sini ini ada informasi penting berkaitan dengan banyak kosakata. Ini manfaat banget kalau Anda mau merekap satu demi satu, karena sudah ada Indonesia, sudah ada Inggrisnya, ya. Jadi please recap this information and write down in your book. And the first column is Indonesia or English, the next column is English or Indonesia. Oke. Kita lihat aja misalnya. Apakah Anda tahu kecamatan itu apa? Susah kan? Mencari di kamus kadang nggak pas. Nah, ini di sini sudah ada. Ini kecamatan itu sub district. Apakah Anda tahu kode pos itu apa? Ini ada informasinya, kode pos. Dan seterusnya. Apakah Anda tahu rumah milik pribadi itu gimana istilahnya? Ini ada istilahnya. Own house. Rumah sewa itu apa? Rented house, ya. Maka ini penting kan? Nah, silakan direkap, ya, di pause dulu video ini, kemudian Anda tulis satu demi satu. Ini lagi, ini penting semuanya ini kan. About religion, agama. About educational background, latar belakang pendidikan. About occupational background. Are you student or housewife or self-employee or private employee, pegawai swasta, or civil employee, pegawai negeri? And then apakah Anda itu army or police, atau guru, ya, dan seterusnya. Yang lainnya silakan diisi di sini yang lainnya. Oke. Again, please write down this information on your notebook. Pause this video, write one by one. Another information. Okay, you can pause this and then write down about suami atau istri, pasangan, ya, data pasangan.
Jika saya, maka ini mengisikan data istri ini berarti. Nama istri siapa, residen alamatnya di mana. Data pekerjaan misalnya spouse occupation. Ya, pakai kata occupation. Nah, ini juga penting, silakan di recap semuanya, oke? Oke, the last one. Every form should be ended by signature, diakhiri dengan tanda tangan. Silakan tanda tangan. Ya. Oke, itu contoh yang bentuknya PDF ya. Sekarang kalau yang e-form, electronic form, misalnya ini penyetoran uang, form penyetoran. Silakan diisi nomor rekeningnya siapa, name, US dollar or Indonesia dalam rupiah, IDR dan seterusnya. Ini Indonesia ya, yang Inggrisnya susah mencarinya. Ini contoh saja ketika e-form yang diminta. Oke, yang Anda butuhkan ya, sorry. Contoh pembukaan rekening electronic form, BNI e-form pembukaan rekeningnya. Layanan digital. Sama, prinsipnya sama dengan yang kertas ya, yang sama, cuma ini pakai Anda harus ngetik informasinya atau select the correct information. Kayak gini ya. Dan yang penting lagi sebelum Anda mulai mengisi, silakan perhatikan dulu instruksinya. You have to read the instruction first before you write your information. For example ya, ini penting misalnya, fill the form in the capital letter. Dengan silakan isi dengan huruf kapital, huruf besar. And tick whatever applicable, dan beri centang yang penting. Itu kan? Silakan dibaca ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada masalah, cuma kalau suatu saat saya yakin Anda 1D 3 tahun kemudian Anda akan menghadapi form yang kayak gini ya. Kalau nggak tahu buka kamus atau tanya ya sebelum mulai mengisi, karena maybe 100% in English ya. If you want to go abroad, you want to continue to study in United States, in Australia, in New Zealand, and so on, and the form is fully in English, right? So this lesson is very important for you, even though you are now in the grade 10. I think that's all what I'm going to teach you today about form, including bank form, institution form, and other form that relevant to your business, kepada urusan Anda. If you think that this lesson is important, please subscribe and then share to your friend, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.